Satu orang tewas dan seorang lainnya luka berat dalam bentrokan antara warga dan polisi yang pecah di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban tewas diduga terkena tembakan saat warga kembali menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 segera menyediakan kebun plasma. Bentrokan terjadi saat warga datang ke lokasi kejadian untuk menuntut agar perusahaan menyediakan lahan plasma yang kini sudah memasuki hari ke-23. Bentrok menyebabkan seorang warga tewas diduga tertembak. Sementara satu orang lainnya mengalami luka berat. Warga menuntut perusahaan perkebunan untuk memenuhi kewajibannya, yakni kebun plasma untuk warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang hingga kini tidak kunjung terrealisasi. Polda Kalimantan Tengah menyebut tidak ada personel polisi yang menggunakan peluru senjata tajam. Namun demikian, polisi kini tengah menyelidiki tewasnya warga yang diduga tertembak peluru tajam. Dan informasi berkaitan dengan korban tentunya nanti kita akan update di sana, apakah itu ada korban luka dan sebagainya. Nanti kita pastikan. Yang tentunya anggota kami dari Polres Sabara dan Brimob tidak dibekali dengan senjata tajam ataupun dengan peluru tajam. Sabara dan Brimob dibekali dengan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Itu yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Ya, sementara itu Walhi menyayangkan tindakan represif polisi ketika terjadi bentrokan warga di Seruyan. Menurut Walhi, ini menjadi catatan buruk bagi aparat keamanan dalam pengamanan di Seruyan. Setidaknya ada 3 orang yang terkena tembakan, di mana 1 orang dipastikan meninggal dunia di lokasi. 1 orang dalam keadaan kritis dan juga masih berada di lokasi, dan 1 orang kita masih belum tahu kondisi terbarunya karena dilarikan ke rumah sakit seperti itu. Ini menjadi catatan buruk khususnya untuk aparat keamanan dalam mengawal aksi massa yang ada di Kalimantan Tengah, mana sebagian besar aksi-aksi massa yang dilakukan oleh warga ini adalah untuk menuntut hak-hak mereka yang dirampas dan tidak dipenuhi oleh perusahaan. Ya, lalu seperti apa penanganan terkini di lokasi bentrokan di Seruyan, Kalimantan Tengah? Kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Erlan. Selamat malam, Mbak. Pak Erlan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Saya ingin konfirmasi, Anda posisi sekarang berarti di Seruyan ya? Sementara kami di Polres Sampit, Mbak. Oke, di Polres. Seperti apa kalau Polres. kondisi terkini di Seruyan? Kita kan lihat ini ada videonya, tapi saya ingin tahu seperti apa kondisinya saat ini, Pak. Boleh dijelaskan? Baik, Mbak, terima kasih. Untuk saat ini kondisi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Seruyan masih kondusif, dan perlu kita sampaikan bahwa kami di sini sudah melakukan pengamanan kurang lebih mau 20 hari, Mbak. Tentunya kami datang melakukan pengamanan untuk menjaga situasi tetap Kamtibmas. Perlu disampaikan bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilaksanakan antara masyarakat dengan pihak perusahaan saat itu, dan sudah ada kesepakatan, sedang bahkan pada saat itu mereka melaksanakan voting antara masyarakat itu. Dan masyarakat ada yang sudah menyepakati dan ada sebagian masyarakat yang tidak sepakat. Nah, inilah yang kurang sepakat ini yang mereka mencoba untuk melakukan panen massal di areal pos 3 dan pos 9. Nah, ini Mbak yang tadi siang itu kita melakukan himbauan kepada oknum masyarakat tersebut untuk tidak melakukan panen massal. Nah, ternyata mereka melakukan penghadangan dan perlawanan kepada pihak aparat. Nah, ini yang disayangkan. Tentunya dengan membawa senjata tajam dan ada senjata jenis PVC yang diamankan. Kemudian
kemudian ada bom molotov, ada Dodo, Segrek, dan Tojo. Kemudian dari oknum masyarakat tersebut ada yang kita amankan sekitar 20 orang. Dari 20 orang tersebut ternyata 5 orang positif terindikasi narkoba. Nah, tentunya ini menjadi catatan bagi warga masyarakat untuk jangan terprovokasi oleh oknum masyarakat lainnya sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Oke, kalau saya boleh potong, maaf Pak Erlan, saya ingin bahas satu persatu. Yang pertama, kesepakatan apa? Karena kalau yang informasi yang kami terima, ini kan sebenarnya nampaknya warga sudah mencoba untuk berdialog kurang lebih 20-an hari begitu ya, sampai akhirnya ada aksi ini begitu ya, aksi memaksa untuk panen massal. Apa sebenarnya yang menjadi tuntutan dari warga sendiri? Kesepakatan apa yang dianggap dilanggar oleh pihak perkebunan? Jadi kesepakatan itu Mbak, ketika mereka kan meminta 20% dari HGU dan di luar HGU yang 1175 untuk di plasma, metaplasma. Kemudian kemarin lokasinya sudah ada kesepakatan Mbak, antara perusahaan yang tadinya perusahaan mau menjanjikan 240 hektar menjadi 443 hektar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dengan adanya dana alokasi plasma sekitar 300.000 terhadap 443 hektar tersebut. Nah ini sudah disepakati dan mereka sudah ada voting antara yang sepakat dan tidak. Nah ini yang tidak sepakat ini yang menjadi masalah. Itu Mbak. Oke, jadi memang ada hal yang harus diselidiki lebih lanjut ya Pak ya. Yang pertanyaan berikutnya adalah protap pengamanannya seperti apa hingga kemudian muncul dugaan ada warga yang tewas karena diduga tertembak oleh peluru polisi? Untuk pengamanan kami sudah seoptimal mungkin Mbak, sudah melakukan tahapan-tahapan dari mulai kehadiran kita di situ, kemudian sudah melakukan himbauan-himbauan secara lisan kan, terutama mereka menggunakan senjata tajam ini yang dikhawatirkan bisa Mbak, kepada keamanan kita juga kan, tidak mengganggu keamanan kita. Tentunya dengan tahapan-tahapan dari mulai penembakan gas air mata, kemudian peluru hampa dan lain sebagainya. Dan kami sampaikan bahwa dari hasil pengecekan tadi bahwa untuk personil tidak dilengkapi dengan peluru tajam. Tapi hanya? Itu ada peluru karet dan peluru hampa serta gas air mata. Itu Mbak. Oke, ini akan diselidiki nggak Pak, satu orang yang kemudian tewas ini, apa penyebabnya? Karena kan dugaan yang beredar adalah... Kami akan melakukan proses penyelidikan Mbak. Kita akan melihat bagaimana itu hasil otopsinya. Kita bisa lihat dari senjatanya dari siapa, kemudian bagaimana baju pelurunya, kita akan lihat. Walaupun nanti ada oknum yang sengaja melakukan kegiatan tersebut atau penembakan, tentunya Polri berkomitmen untuk melakukan proses penindakan kepada personel tersebut. Gitu, Mbak. Oke, jadi kalau ada oknum yang kemudian memang melanggar begitu ya, melepaskan peluru tajam, ini akan ditindak begitu ya Pak ya, karena menyebabkan satu orang meninggal. Itu komitmen kepada pimpinan Polri juga berkomitmen apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran di lapangan seperti tidak sesuai pasti kita melakukan penindakan. Itu Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji. Selamat malam Pak Erlan. Kompas TV, Rumah Pemilu.